Untunglah ada spidol di dekat whiteboard. Aduh, memang suami soleh. Inilah penyelesaian. Dipasangkanlah spidol tadi. Aman lah. Ya berangkat, kita berangkat sampai di tempat acara arisan pesta, makan rendangnya padeh bana. Kipas angin pula mati, AC mati. Rupanya spidol tadi tak pula spidol permanen. Spidol untuk whiteboard meleleh. Semua yang menengok tersenyum, dia pun senyum-senyum. Heran dia, kagum betul orang tuh menengok alis aku nih. Orang galak, awak galak, nanti galakan orang awak. Akhirnya diambillah tisu, hilang. Pulang sampai ke rumah, di sebelah kanan hijau, senah biru. Salah pasang waktu masang tuh mati lampu. Sampai ke rumah jam 9 malam. Maklumlah wanita karir, pergi pagi pulang petang, tunggang langgang lintang bukang. Sampai ke rumah buka pintu, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Buka pintu, laki pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa tak pergi hantu? Aku nih bini abang. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan yang tak mahram. Biasanya kalau udah datang air tuh waktu udah habis. Tak boleh berdua-duaan dengan orang yang tak mahram. Tak terelakkan Pak Ustadz, ruangan ini kecil, kami cuman berdua. Usahakan banyak berzikir, jangan sampai diganggu Allah. Kalau dia bertanya, mana gambar laki kau? Apa pula kau mau nengok? Ini lisut kali lagi kau tuh. Jauh ganteng abang lagi. Memang dia lisut bang, tapi inilah udah dituliskan Allah. Kan kita ada takdir baik, takdir buruk. Inilah takdir burukku bang. Kenapa lah begitu menjawabnya? Selisut-lisutnya dia, dialah imamku dunia akhirat. Bangga kita dengan suami kita tuh, walaupun lisut. Apa yang dimuliakan Allah? Kalau tak ibu yang membanggakan dia, siapa lagi? Banggakan. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. La tusafiranna, jangan musafir. Apalah salahnya Pak Ustadz? Ini udah seperti abang saya, ini udah macam abang saya, ini udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Selesai saya khutbah Jumat, turun ke bawah, datanglah orang menangis, gagah, ganteng, perkasa, berotot, tegap. Ustaz, tunggu sebentar, aku sholat sunat ba'diyah dulu. Selesai sholat, kalian jamaah pergi dulu. Ini nampaknya penanganan khusus ini. Ustaz, ada yang mau ku sampaikan. Bisa 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Masalahnya Pak Ustadz, aku kerja di kota sana, biniku kerja di kota sini, kami sama-sama PNS. Biniku ini keluar kota tugas sama pimpinannya. Aku yang mengantarnya ke airport Pak Ustadz. Kutitipkan dia sama pimpinannya ini. Rupanya menitipkan ayam sama serigala. Selingkuh orang tuh Pak Ustadz. Saya tanya, kutanya kau baik-baik ya. Bisa kau jawab? Insya Allah Pak Ustadz. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kau bisa menerima dia atau tidak? Bisa Pak Ustadz. Betul? Iya. Terima dia. Anggap dia sudah taubat, bersih dari segala dosanya. Pegang handphonenya, kau awasi. Kau bawa dia tahajud malam, kau bawa dia berzikir, bawa dia sholat berjamaah. Pindahkan dia dari kota dekat dengan kamu. Siap Pak Ustadz? Wah, alhamdulillah aman. Sebulan sesudah itu bisa kita makan siang Pak Ustadz. Bisa? Apa masalahnya? Tak tahan hatiku Pak Ustadz. Asal ku tengok muka dia, ingat aku selingkuhannya Pak Ustadz. Dulu kau bilang bisa, sekarang tak bisa. Kesimpulannya, tak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang sudah diobok-obok. Kalaupun ada laki-laki bodoh, tak bisa dia menerima itu sebenarnya. Aku udah usahakan sebulan tahajud bersama, baca yasin, berzikir, terbayang terus mukanya Pak Ustadz.
Ini nampaknya kau udah tak tertolong lagi. Daripada kau hancur binasa. Jadi gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Siap, kata dia. Semuanya berawal dari 6 langkah. Yang pertama, nazratun, pandangan. Setelah pandangan, wabtisamun, smile. Tak ada senyuman seindah senyuman dia Pak Ustaz. Setelah itu fasalamun, hai, aku buaya. Yang keempat fakalamun, apa kabar, lagi di mana, makan di mana, udah tidur belum? Malah sampai kepada tahajud call, tahajud ya. Kenapa kalian selingkuh? Ini tidak selingkuh Pak Ustaz, ini watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ini seperti dalil yang disampaikan Pak Bupati, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk ketakwaan, membangunkan dia tahajud. Dalilnya benar, Pak Bupati benar, tapi kau sudah selewengkan dalil. Setelah itu famau'idun, janjian. Setelah itu faliqaun, akhirnya bertemu. Terjadilah apa yang terjadi. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan uwa-uwa. Ya Allah, selamatkan saudara-saudaraku ini ya Allah. Mudah-mudahan kerja ibu, kerja bapak dari pagi sampai petang itu bernilai amal soleh. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Ibu lah orang yang dapat dua-duanya, bapak lah orang yang dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, sehingga nanti ketika pensiun berhenti tidak kena penyakit PPS, post power syndrome. Biasa ke masjid, waktu masih aktif ke masjid, waktu kepala dinas ke masjid, waktu kepala badan ke masjid, waktu kepala kantor ke masjid, waktu tak berkepala pun ke masjid. Tapi kalau biasa disanjung-sanjung, saat tak lagi disanjung, dulu dibukakan pintu, sekarang buka sendiri, macet pula pintu. Dulu disambut pakai umbul-umbul, tala'al badru alaina. Sekarang jangankan disambut orang, hidung orang pun tak menyaut. Dulu berangkat ke sana, berangkat kemari. Sekarang mengantar anak, menjemput anak, mengantar belanja, disuruhnya menunggu 3 jam. Yang dibelinya kangkung 2 ikan. Apa tak stres? Tapi kalau terbiasa ke masjid, terbiasa pengajian, terbiasa wirid yasin, low profile, biasa-biasa aja. Apa yang Ustaz rasakan selama dari mulai malam tadi, jalan ke ujung Gading, sampai pagi tadi, sampai sarapan, sampai sekarang? Yang saya rasakan selama berjalan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, saya tak merasa berjalan dengan pejabat dengan mereka. Macam orang biasa aja. Setiap orang mau berfoto, ditanyanya putra tim Ustaz Abdul Somad, tim Sumatera Barat yang itu, putra boleh berfoto? Bupati ini pula bertanya. Jadi kadang jauh saya berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Tausiah saya dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Jawa, Singapura tak masuk, Malaysia, Brunei Darussalam, Melbourne, Australia, macam-macam bupati, gubernur, wali kota, menteri yang jumpa saya itu macam-macam. Ada model orangnya payah. Kita macam ada jarak sama kita. Kita senyum kita pun salah. Senyum kita sedikit aja dibalas. Kita pun jadi sungkan kan. Pas kita salami, ujung jarinya aja. Macam najis kita ditengoknya. Pas kita tanya, apa kabar Pak? Cakapnya itu tak sampai, tak lengkap jawabannya. Apa kabar Pak? Katanya. Sedikit aja. Jadi, tapi selama di apa nama kabupaten ini? Selama di Pasaman Barat ini, Masya Allah, ya Allah, jadikanlah orang Pasaman Barat ini istiqomah dalam iman dan Islam. Pekerjaan yang menurut kita sangat membosankan, memuakkan,
saya mau yang di share itu yang bagus, makanya saya kan begini kan bagus. Kadang ada orang berfoto nih diambilnya kita pas itulah, entah di mana lah dapat panitia ini. Itulah, coba yang sedang ramah sikit. Tapi kalau ditengok orang betul lah radikal kata dia. Pekerjaan aku yang muak kali lah aku bekerja ini kata dia. Masuk pagi pulang petang, bosan lah aku jumpa atasan. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, ternyata pekerjaan kita itu dirindu-rindukan orang. Betul tak cakap saya ini? Ada sebagian ANS, PNS berpikir begitu. Tidak di sini, tidak di sini. ASN, ANS itu bis. Saya cuma mau ngetes saja, masih sadar tak jamaah. Aku muak kali lah aku kerja ini, bosan kali, stres aku. Padahal orang mau jadi ASN PNS ini bertahun-tahun. Siapa itu? Yang tak lulus PNS. Kalau tak percaya, buka handphone, tulis di Google itu www.google.com. Tulis di situ Ki Joko Bodo tes PNS. Tak lulus. Akhirnya karena tak lulus jadi dukun dia. Kaya raya, punya istana, akhir hidupnya dia tobat, diwakafkannya semua, sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Jadi jangan sangka kalau ada ustadz berceramah, kalau mati anak Adam putuslah semuanya, yang mengalir tinggal 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Kenapa mengalir? Pensiun. Itu makanya kalau ada 3 orang meminang anak gadis, yang satu lebar kelapa sawitnya, yang satu besar rumahnya, yang satu tak ada kebunnya, menyewa rumah. Pas ditanya, kau kebunku luas, satu rumahku mewah, yang satu aku memang tak punya kebun, rumah pun kontrak, tapi aku PNS. Itu yang diterima orang. Jadi perlu kita memandang sesuatu ini sebagai nikmat, barulah kita mensyukurinya. Banyak ASN PNS tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menganggap ASN itu sebagai nikmat. Ini telunjuk ini kita tidak menganggapnya nikmat. Kenapa? Karena tiap hari dia berfungsi. Kapan kita baru menganggapnya nikmat? Waktu luka tak bisa mengorek hidung. Tak mungkin pakai jempol, besar kayak lubangnya. Jadi pandanglah ini adalah sebuah nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, tapi tak perlulah pula ditambah ujungnya Alhamdulillah nikmat PNS. Nanti yang tak lulus kan sakit hati, atau pernah PNS keluar sakit hati, macam saya ini. Saya dengan kakak kelas saya ini, Ustadz Jel Fatullah, kami ini dulu sama-sama PNS. Saya keluar, beliau pun keluar. Beliau keluarnya jelas, Ustadz jelas juga. Tapi bukan berarti kami tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu luar biasa. Pulang saya dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko, mak, aku mau berkebun aja, buka kolam ikan lele. Sudah buka pesantren. Kata mak, kau mesti jadi PNS. Kenapa gitu? Nanti kalau ditanya orang, udah PNS anak ibu? Pertanyaan yang paling berat adalah, anakku udah selesai kuliah, anakku sekarang udah PNS sama belum? Maka ikutlah saya tes PNS dari Pekanbaru ke Bangkinang. Bukan pantun, memang dari Pekanbaru ke Bangkinang.
Sampai di sana datanglah saya ke kantor Kementerian Agama, membawa map isinya ijazah, pas foto, fotokopi KTP, akte, lengkap semua. Ditulis orang tulah di map itu 61. Saya tanya, 61 ini apa Pak? Kau pendaftar yang ke-61. Formasinya apa? Penyuluh. Tukang suluh itu. Macam suluh durian. Berapa orang yang lulus nih nanti Pak? 1. Mendengar 1 tuh lemas tulang saya. Akhirnya pulang saya ke Pekanbaru. Di hari yang sama tes PNS di Bangkinang Kabupaten Kampar, hari yang sama tes dosen juga. Kata mak saya, kau pilihlah yang tes dosen, aku mau kau jadi dosen, mengajar kau di kampus. Ikut tes materi bahasa Arab lulus, bahasa Inggris lulus, sampai akhirnya tes mengajar. Ini kalau bahasa Arab pintar, bahasa Inggris hebat, tes potensi akademik lulus. Kalau tak bisa mengajar depan orang menggigil, mana ada bisa dosen tak bisa mengajar. Suruh orang itulah saya mengajar depan. Di dalam kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang nih. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Mengajar